Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan NIM C0D023038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. PPh pasal 21 PPh pasal 21 atau pajak penghasilan adalah sebuah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. PPh 21 dikenakan terhadap berbagai jenis pendapatan seperti pendapatan karyawan, pendapatan usaha, pendapatan bunga deposito, dan lain-lain. PPh 21 ini juga dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh dari luar negeri, asalkan pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perhitungan NPWP: yang pertama, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak, penghasilan bagi warga negara Indonesia. PTKP ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Tarif PPh 21. Tarif pajak penghasilan 21 dikenakan tarif progresif yang besaran tarifnya mengikuti besaran penghasilan. Tarif pajak penghasilan 2022 mengikuti tarif dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sebelumnya, sampai tahun 2021, tarif 5% berlaku untuk batas penghasilan sampai dengan 50 juta. Kini batas tersebut dialihkan sampai penghasilan 60 juta. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP sangat memengaruhi perhitungan PPh 21. Karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 120% dari tarif yang berlaku, yang artinya mereka bayar 20% lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP. Selanjutnya, peran NPWP dalam menghitung PPh pasal 21. NPWP berpengaruh dalam melakukan penghitungan PPh 21 karyawan. Tentu saja, karyawan yang tidak memiliki NPWP tetap akan dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan selama menerima gaji atau pendapatan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan tidak punya NPWP akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan yang berbeda. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP adalah 1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Metode perhitungan PPh 21 karyawan. 1. Penghitungan PPh 21 metode net. Penghitungan PPN 21 dengan metode neto atau net adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Yang kedua, penghitungan PPh 21 metode gross. Kebalikan dari penghitungan PPh dengan metode bruto atau gross adalah cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan. Yang ketiga, penghitungan PPh 21 metode gross up. Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode gross up ini artinya memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah pemotongan pajak yang ditemukan. Selanjutnya, contoh menghitung PPh 21 tanpa NPWP untuk karyawan. Penghitungan PPh 21 tanpa NPWP karyawan menggunakan metode gross up. Pak Kelly sudah menikah dan memiliki 2 anak, bekerja sebagai karyawan di PT Jayapura dengan penghasilan sebesar 35 juta setiap bulannya dan tidak mempunyai NPWP. Maka penghitungan PPh 21 Pak Kelly adalah gaji pokok setahun 35 juta dikali 12 bulan sama dengan 420 juta. Biaya jabatan sebulan 5% dikali 35 juta sama dengan 1.750.000. Biaya jabatan setahun 1.750.000 dikali 12 bulan sama dengan 21 juta. Penghasilan netonya 420 juta dikurang 21 juta sama dengan 399 juta. PTKP kawin punya tanggungan 2 sama dengan 67 juta. Penghasilan kena pajak 332 juta. PPh 21 terutang 5% dikali 120% dikali 50 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 120%
dikali 282 juta sama dengan 16 juta 920. 25% dikali 120% dikali 45 juta sama dengan 13 juta 500. PPh terutang setahun 13 juta 500 ditambah 16 juta 920 ditambah 3 juta sama dengan 33 juta 420 ribu. PPh terutang sebulan 33 juta 420 ribu dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta 785 ribu. Gaji yang diterima sebulan sama dengan 35 juta dikurang 2 juta 785 ribu sama dengan 32 juta 215 ribu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.